sampelnya itu lebih banyak ke industri, Pak. Kemudian kami misalkan dari pertanian, ambil contoh saya punya bidang, Pak, biopestisida. Customernya itu adalah petani. Kemudian kita itu biasanya tidak berhubungan langsung dengan petani, tapi berhubungan dengan birokrasi. Untuk lakunya suatu produk ini misalkan untuk laku itu kita lebih banyak berhubungan dengan birokrasi. Nah, kalau berhubungan dengan birokrasi itu biasanya duitnya di duluan, Pak. Ya, ambil contoh tahun 2001 Monsanto masuk ke Sulawesi Selatan untuk karena kayak biopestisida itu, Pak, mereka akan harus melakukan pengujian multilokasi dan itu dananya tidak sedikit, Pak. Kemarin Monsanto 2001 itu dia mengeluarkan dana 1 miliar, Pak, hanya untuk uji multilokasi supaya dia bisa barangnya ini bisa ini. Nah, jadi memang agak rumit mungkin kami di bidang pertanian sini yang berhubungan langsung dengan petani. Kalau di industri mungkin tidak terlalu sulit seperti yang kami dari pertanian. Mungkin ya Pak Adi sebetulnya ada sharing apa videonya, sehingga kami juga bisa mengetahui karena yang selama ini yang bisa dilihat tadi pagi juga sampelnya industri, kemudian tapi tidak ada mengenai yang pertanian. Terima kasih, Pak. Ya, betul, Pak. Saya kira di dunia pertanian seringkali market petani itu kita tidak jual langsung ke petaninya, karena itu biasanya pasar programnya besar. Begitu dia masuk ke program pemerintah, maka pemerintah yang beli itu didistribusikan ke petani. Ini model yang banyak di negara kita seperti itu. Dan birokrasinya luar biasa. Ini juga kami pernah menghadapi kendala yang sama sekarang. Kami juga misalkan pestisida waktu itu di seluruh ya. Sudah sampai di Sulawesi itu ada seorang grassroots inovator atau banyak tambahan dari nenek moyang gitu ya, yang identifikasi macam-macam kalau untuk tanaman-tanamannya ini dan seterusnya. Dan ya memang tidak ilmiah kalau dari sisi kita, akan tapi itu jajaran. Kita minta waktu itu dari Universitas Brawijaya untuk analisis apa sih komponen-komponen aktifnya, gitu ya. Nah, problemnya memang begitu ini mau dibuat tidak usah perlu dipaksakan aja. Untuk mendapatkan izin saja kan sudah harus tadi ujinya uji fase vegetatif, fase generatif gitu kan. Uji global belum banyak sekali kan itu menjadi kemudian karena ramuan sangat banyak, satu ramuan harus diuji macam-macam. Dan ini untuk hama apa dan sebagainya. Saya kira ada memang kendala di situ. Termasuk teman-teman yang buat pupuk, ya, buat pupuk granula, dapat izin kan enggak? Ini bukan pupuk menurut Departemen Pertanian. Ini hanya pencahar tanah, soil conditioner. Tidak boleh dijual diberi nama pupuk. Itu akhirnya dijual dengan nama soil conditioner dan sulit masuk ke pasar. Memang akhirnya pasarnya yang kebetulan sebenarnya ada pasar komunitas dan memang sekarang tumbuh banyak. Ya, tidak melalui pemerintah, komunitas organik, komunitas yang tidak mau menggunakan pestisida dari kimiawi, itu mulai tumbuh. Akhirnya memilih ke pasar yang besar, tidak ke pasar pemerintah. Memang yang sangat besar adalah pasar pemerintah, tapi masuknya memang sulit. Dan mungkin pendekatan bisnis model apa? Bapak harus bisa menemukan bagaimana dengan model bisnis di model pertanian seperti itu. Teman-teman kami mahasiswa yang ketika membuat alat pertanian itu problemnya seperti itu. Alat pertanian ini masih agak bisa sedikit, Pak. Alat pertanian kalau mau diaplikasikan di petani, kan tidak mungkin. Petani pasti enggan membeli. Ya, dia perlu contoh, dia perlu kita mencari ahli terdaftar kalau dia teknologinya baru. Ada contoh pakai beras baru mau bulu-bulu
begitu kita masuk ke lokasi, ada orang yang mau merubah kebiasaan, ada yang tidak. Kan ketika kita introduksi alat baru pasti ada yang mau terima dan tidak. Ada orang-orang yang ini sedikit orang yang mau kreatif, mau mencoba itu. Nah, memang ya pasarnya itu dulu. Nah, baru dia tertarik dan dia bisa menunjukkan keberhasilan, baru itu yang lain mau mengadopsi dia. Jadi konsep di pertanian yang sebagai alat baru masih atau sebagai sistem baru, teknologi baru bisa berlaku. Tapi kalau pasarnya memang pasar berbeda agak sulit. Dari PDBP kita pernah membantu untuk produk makanan bencana tadi. Ternyata tidak mudah. Begitu pemerintah itu oke, maka untuk dapat ikut tender kan harus banyak syarat. Ada POM, ini, dan seterusnya. Sementara ini masih baru. Nah, harus memenuhi itu dulu misalnya. Contoh ibu Lara yang waktu itu kita nggak bisa masuk ke pasar karena usaha dalam tertentu. Dan akhirnya yang dapat yang gede-gede lagi yang sudah establis, punya berapa 3 gelar biasanya gitu. Memang dia banyak dari keliling. Iya. Menembus pasar pemerintah, saya nggak tahu ada training. Ada lagi ini sebenarnya menjawab pertanyaan dulu. Kenapa kita perlu bukan semua? Karena yang kita perlukan adalah organ daftar dari awal, terutama untuk produk-produk baru. Pertanyaan organik yang sebenarnya mungkin di sini. Terutama hal-hal baru kita perlu terlihat. Kita akan mengubah kebiasaan orang-orang tidak mudah. Nah, tapi pasti ada orang yang mau mencoba, pasti ada orang yang mau. Dan ini yang kita pilih sebelum ke Kalimantan.